Hai teman-teman, video kali ini saya ingin sharing tentang oli samping. Oli samping ini yang akan saya sharing itu tentang Piccoli. Jadi Piccoli ini itu oli sampingnya itu oli 2 tak ya. Itu ada 2 versi, yang synthetic blend sama yang 2TC1. Nah, itu saya mulai tertarik pengen coba dengan oli ini tuh pertama karena ditawarin dari marketingnya yang ada di Facebook. Karena saya pernah membandingkan oli samping menggunakan TS Dyno ya. Terus saya disuruh coba pakai oli Piccoli ini. Jadi Piccoli 2TC1 ini kalau dari datasheetnya ini cukup bagus ya, dan kekentalannya memang tinggi. Kelihatan di suhu 40 derajat itu dia viskositasnya 130 lebih ya. Berarti ini sebenarnya kental banget, mirip seperti oli racing. Tapi ini saya tidak tahu ini olinya ini masuk kategori full sintetik apa semi sintetik, atau mungkin ada campuran aditif tertentu. Selama 2 tahun saya pakai itu mesin itu halus ya. Ya gimana, ini karena pendapat pribadi, jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang tepat. Tapi selama 2 tahun lebih saya pakai oli ini tuh tidak ada kendala, dan juga mesin itu saya merasa lebih aman, lebih safety dipakai di RPM tinggi. Karena selain flash point-nya tinggi 155 derajat Celcius ya, itu viskositas di RPM tinggi atau di suhu ekstrim itu masih cukup tinggi, 19,9 ya. Dan ini dengan datasheet seperti itu, oli ini tuh masih JASO FC. Jadi tingkat deterjensinya itu masih di FC ya, belum sampai FD. Tapi sudah APTC. Kalau sudah APTC berarti oli ini cukup bagus ya, cukup licin. Dan pengalaman saya pribadi itu kalau menggunakan oli yang sudah PTC itu motor terasa lebih enteng dibandingkan dengan yang tidak ada keterangannya. Jadi oli 2 tak itu kan banyak banget macamnya ya. Ada yang APTC, ada yang tidak ada keterangan APTC, ada yang APTB, dan juga JASO itu juga. JASO ada yang FB, FC, FD. Dahulu sebelum Mas awal-awal saya menggunakan Ninja 2 tak tahun 2010-an ya. Itu kalau nggak salah tahun 2012 itu saya menggunakan oli Repsol. Oli Repsol itu dia keterangannya APTC tapi JASO-nya itu masih FB. Jadi sebenarnya JASO sama API itu tidak bisa disamakan. Soalnya dulu saya beranggapan kalau JASO FC, apinya pasti APTC. Nah, ini ternyata kok berbeda ya. Kok di Repsol itu dia masih JASO FB, B ya. Tapi apinya sudah APTC, bahkan APTC plus ya. Jadi kalau APTC plus itu tingkat kelicinannya lebih tinggi daripada APTC yang biasa. Nah, ini kembali lagi ke Piccoli 2TC1. Jadi sekarang oli samping itu kan sudah beda masa, udah beda tahunnya, itu oli yang diproduksi juga berbeda juga. Nah, itu yang menurut saya itu harganya terjangkau dan tidak terlalu mahal, itu Piccoli 2TC1. Jadi Piccoli 2TC1 ini itu kan keterangan datasheetnya bagus ya. Tapi kenapa kok bisa murah? Ya menurut saya yang paling logis itu karena memang oli ini buatan dalam negeri. Jadi ini oli lokal ya. Dan juga kalau diperhatikan, kalau misalkan lagi nuangkan oli itu, oli ini tuh turunnya agak lama, nggak seperti
kayak Motul itu yang turunnya cepat karena mungkin karena Piccoli 2TC1 ini lebih kental ya. Ya ini kembali lagi saya benar-benar hanya pendapat pribadi di sini. Terus juga saya nambahkan informasi kalau dulu itu saya pernah ingin minta pernah membandingkan oli dengan data dyno. Itu sekarang saya sudah tidak melakukan lagi hal itu karena memang gimana ya, terlalu berisiko karena kurang valid menurut saya, karena memang oli itu ada peruntukannya masing-masing ya, tidak bisa dibandingkan secara data dyno begitu aja. Karena misalkan saya pakai oli Piccoli ini sudah lama gitu, terus ingin membandingkan oli baru, kan berarti harus membiasakan motornya ini dengan oli yang baru juga, karena strukturnya udah beda. Terus kalau teman-teman itu yang biasa menggunakan oli yang datasheetnya mungkin untuk harian atau mungkin yang malah yang kering, kalau ingin ngebut itu saran saya tambahin oli racing ya. Mungkin saya kurang begitu paham tentang berapa pasnya takaran dalam tangki, berapa liter perbandingannya berapa, itu saya belum tahu lebih tepatnya. Tapi selama ini kalau misalkan saya pakai A747 gitu ya, itu kan saya beli yang ukuran 100 mili. Nah itu saya pakai seperempat itu untuk satu tangki full ya. Itu udah cukup membantu. Saya terbiasa kalau misalkan memilih barang itu ingin tahu data secara detailnya ya. Jadi misalkan oli itu, khususnya motor Ninja 2 tak itu kan, oli itu kan bener-bener krusial banget, inti utamanya ya ibarat, karena itu langsung berada di ruang bakar gitu. Dan 2 tak itu kan sistemnya olinya dibakar dan selesai gitu kan, beda dengan oli 4 tak yang berputar di mesin terus-menerus. Nah jadi karena ini sistemnya dibakar, jadi saya ingin tahu kondisi oli ini itu tahan atau enggak di RPM tinggi atau bagaimana. Itu ternyata di datasheetnya itu tertera semua ya. Oke, ini mungkin untuk pembicaraan di motor sampai sini aja. Nanti saya akan lanjutkan langsung